Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram wa ila hadrati Syekh Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini Al-Husni Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i nafa'anallahu bihim bi ulumihim fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un, adapun ini itu ada satu cabang. Far'un, adapun ini itu ada satu cabang. Man, barang siapa itu hafaro, menggali siapa man. Hafaro, menggali siapa man bi'ron, akan sumur. Bi'ron, akan sumur fi mawatin, di dalam bumi mati. Fi mawatin, dalam bumi mati. Fasahihu, maka adapun qaul yang sahih itu annahu, sungguhnya kelakuan itu annahu, sungguhnya kelakuan itu laisa, tiada, itu laisa, tiada li ghairihi, bagi selain nyaman, li ghairihi, bagi selain nyaman apa ayyahfaro, jika menggali siapa ghair, apa ayyahfaro, jika menggali siapa ghair bi'ron, akan sumur. Bi'ron, akan sumur. Yahsulu, yang bisa menghasilkan, bisa babiha, dengan sebab bisa babiha, dengan sebab yaghfiro bi'rohu, bisa babiha dengan sebab yaghfiro bi'rohu, naksoma il bi'ri, akan naksoma il bi'ri, akan berkurangnya airnya sumur. Naksoma il bi'ri, akan berkurangnya airnya sumur. Al-ula, yang pertama. Al-ula, yang pertama. Wa yakunu, dan ada apa dzalikal maudhi'u, demikian tempat. Apa dzalikal maudhi'u, demikian tempat itu min harimil bi'ril ula, sebagian dari terhalangnya sumur yang pertama. Sebagian dari terhalangnya sumur yang pertama. Nanti dijelaskan penjelasannya. Wahada, adapun ini wahada, adapun ini al-madhkur. Wahada, adapun ini al-madhkur, itu bi khilafima, dengan selisih barang. Itu bi khilafima, dengan selisih barang. Idza hafaro, ketika menggali siapa man. Idza hafaro, ketika menggali siapa man bi'ron, akan sumur. Fi milkihi, dalam miliknya man. Fi milkihi, dalam miliknya man. Fanakoso, kemudian berkurang apa ma ubi'ri jarihi, air sumur tetangganya man. Fanakoso, maka berkurang apa ma ubi'ri jarihi, air sumur tetangganya man. Fa innahu, maka sungguhnya man itu layam tani'u. Fa innahu, maka sungguhnya man itu layum tana'u, tidak dihalangi siapa man. Layum tana'u, tidak dihalangi siapa man. Li'annahu, karena sungguhnya man itu tasarrufa, menyalurkan siapa man. Itu tasarrufa, menyalurkan siapa man fi aini milkihi, di dalam barang miliknya man. Fi aini milkihi, dalam barang miliknya man. Wa fil mawati, dan itu tetap dalam bumi mati. Wa fil mawati, dan itu tetap dalam bumi mati. Ibtida utamal-lukin, adapun permulaan sifat kepemilikan. Ibtida utamal-lukin, adapun permulaan sifat kepemilikan. Fayumna'u, maka terhalangi atau dicegah minhu karena ibtida utamal-lukin. Minhu, karena ibtida utamal-lukin. Idza adharra, ketika merugikan apa hafaro. Idza adharra, ketika merugikan apa hafaro bil ghairi, dengan orang lain.
bil ghairi dengan orang lain. Wa hukmu gharsil asjari kal bi'ri, wa hukmu gharsil asjari, adapun hukumnya menanam pohon. Wa hukmu gharsil asjari, adapun hukumnya menanam pohon itu kal bi'ri, seperti menggali sumur. Itu kal bi'ri, seperti menggali sumur. Qalahu, telah mengatakan akan hukmu gharsil asjar siapa Al-Qadhi Abu Thayyib, Imam Al-Qadhi Abu Thayyib. Wallahu, adapun Allah itu a'lamu, maha mengetahui siapa Allah. Qala, bismillahirrahmanirrahim, cabang dari akad yang sebelumnya. Kalau akad sebelumnya menyatakan yajibu badlul ma'i bi thalathati syara'ita ayyafdula an hajatihi wa ayyahtaja ilaihi ghairuhu li nafsihi aw li bahimatihi wa ayyakuna mimma yastakhlifu fi bi'rin aw ainin wa nahwihi, dan seterusnya. Bahwasannya wajib memberikan kelebihan air, wajib memberikan kelebihan air kepada tetangganya kalau memenuhi 3 syarat. Jadi kalau memenuhi 3 syarat, syarat yang paling utama adalah kalau kebutuhan sendirinya itu sudah tercukupi. Yang kedua, dibutuhkan, jadi air sumur tadi itu keberadaannya sifat atau airnya tadi itu dibutuhkan oleh tetangganya untuk dirinya, untuk diri tetangganya tersebut, atau untuk hewannya, memberi minum hewan, semuanya karena faktor haromatir ruh, kemarin sudah dijelaskan. Jadi hikmahnya adalah karena adanya haromatir ruh, ada sifat yang harus dimuliakan. Jadi ruhnya manusia, nyawanya hewan kan harus dieman, kan gampangannya begitu. Jadi bahimah, manusia, tetangga-tangganya itu termasuk bagian dari, bisa disebut dengan istilah harimul bi'ri atau harimul aini, disebabkan karena tetangganya sudah menggali sumur, maka disebabkan karena kamu sudah menggali sumur, maka tetanggamu harus kemudian jangan ikut-ikutan menggali, tetapi harus memanfaatkan sumur tersebut kalau sudah lebih dari kebutuhan, kecuali karena ada beberapa alasan. Ini tadi kan sifatnya wajibnya seseorang memberikan mata air kepada orang lain, kan? Wajibnya seseorang memberikan mata air kepada orang lain. Nah, jadi ada 3 syarat tadi yang harus terpenuhi. Nah, sekarang ini ketika kita masuk pada far'un, kasusnya adalah pada pembukaan perkampungan baru. Ihya'il mawat kan ini. Sumur pada waktu ihya'il mawat. Artinya sekitarnya belum ada sumur. Jadi sekitarnya itu belum ada sumur sama sekali. Nah, terus kemudian sampean di situ sudah melakukan ihya'il mawat, sudah langsung pasang tenda, gampangannya pasang tenda. Terus kemudian langsung menggali sumur. Setelah sampean menggali sumur, ketahuan tanahnya subur, tetangga-tangganya pada ikut-ikutan buka lahan. Ikut-ikutan buka lahan. Boleh menggali sumur apa enggak? Hukumnya adalah tidak boleh. Apa sebabnya? Karena kalau misalkan kok menggali sumur lagi, maka bisa menyebabkan terjadinya air yang ada dalam sumur yang sudah digali pertama tadi itu menjadi berkurang. Alhasil kemudian timbul yang namanya doror. Jadi penggalian sumur baru lagi itu bisa menyebabkan doror terhadap sumur yang sudah ada. Jadi bisa menyebabkan doror. Padahal untuk setiap doror al-kharraju bid-dhamman, bahwasannya setiap doror itu harus ada doman, ganti rugi.
Jadi harus ada ganti rugi. La dororo wala diroro, tidak boleh tidak boleh merugikan atau dirugikan. Jadi nggak boleh saling merugikan, nggak boleh. Jadi oleh karena itu menggali sumur yang kedua tadi hukumnya juga jadi nggak boleh, kecuali lagi ada alasan yang bisa menyebabkan kemudian pembenaran untuk menggali lagi. Apa itu? Apa tadi? Di situ disebutkan. Jadi yahsulu sababuha naqasa ma'ul bi'ril ula wa yakunu dzalikal mawdi' min harimil bi'ril ula wa hadza bi khilafi ma idza hafara. Jadi wa hadza bi khilafi ma idza hafara bi'rin idza hafara bi'ran fi milkihi fanaqasa ma'u bi'ri jarihi fa innahu la yumna'u li annahu tasarrafa fi aini milkihi. Jadi kalau misalkan kok ada sumber tetangganya tadi itu berkurang, debit airnya berkurang, karena debit airnya berkurang terus akhirnya kemudian harus terpaksa menggali sumur lagi misalkan, maka hukumnya adalah boleh. Jadi maka hukumnya adalah boleh, tetapi dengan syarat menggalinya itu harus di tempat tanahnya sendiri, bukan kemudian menggalinya di tanah yang belum dibuka. Nah ini kan kasusnya ceritanya di lahan yang baru dibuka. Jadi nggak boleh lagi menggali sumurnya itu di tempat yang belum ditandai dengan patok. Jadi belum ditandai dengan patok, belum masuk dalam wilayah kepemilikannya. Tapi kalau sudah masuk dalam wilayah kepemilikannya, maka termasuk tasarruf ala milkihi atau tasarruf aina milkihi, menyalurkan barang miliknya sendiri. Hukumnya bagaimana? Ya boleh kita menyalurkan barang miliknya sendiri, tapi tadi ada alasannya, harus ada alasannya. Apa sebabnya? Alasannya apa? Harus berada di dalam miliknya sendiri. Yang kedua, sumur tetangganya tadi itu sudah berkurang. Jadi sumur tetangganya tadi debitnya berkurang. Jadi kalau misalkan tetap berada dengan sumur tetangganya tadi, memakai sumur tetangganya tadi, justru malah tanamannya tidak bisa digali, tidak bisa diairi misalkan. Maka dalam kondisi seperti itu boleh untuk buka lagi. Jadi boleh untuk buka lagi galian sumur. Terus bagaimana dengan tanaman? Tanaman juga begitu, sama. Tanaman juga begitu. Sampai nanam sesuatu kok nanamnya itu enggak bareng-bareng sama tetangga. Sama nanam padi, nanam padinya kok enggak bareng sama tetangga. Enggak bareng sama tetangga. Begitu ada serangan burung, tanaman sampean habis. Tapi kalau bareng dengan tetangga, begitu ada serangan burung, serangannya itu merata sehingga enggak menyebabkan terjadinya kerugian pada satu pihak. Nah, kalau misalkan di situ sampai buka lahan terus kemudian sampai menanam sesuatu, tanamannya adalah tanaman yang sifatnya seperti kayak padi. Nanam padinya itu sekitar bulan sekian. Tetangganya harus menanamnya polanya bagaimana? Ya mengikuti dengan tetangganya tadi. Jadi nggak boleh kemudian membuat acara sendiri. Yang sini padi, yang sini membuat gandum. Nggak boleh. Jadi hukmu gharsil asjar kal bi'ri. Jadi hukum menanam pohon tadi pada tanah mawat, hukumnya adalah sama dengan hukum menggali sumur. Jadi harus sama. Jadi disamakan, tanamannya juga disamakan. Jadi jangan membuat siklus tanaman baru, tetapi mengikuti siklus tanaman yang sudah ada. Jadi kalau tangganya nanam padi, ya kita nanam padi. Soalnya kalau tidak seperti itu nanti jadinya malah bisa gagal semuanya.
bisa gagal panen semuanya. Ya, itu jadi sama dengan istilahnya harimu ghorsil asjaril ula atau harimul ghorsil ula. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Qala berkata siapa Syekh, faslun adapun ini itu ada satu fasal. Faslun adapun ini itu ada satu fasal. Wal waqfu adapun wakaf itu jaizun yang boleh. Itu jaizun yang boleh bisalasati syara'ita dengan 3 syarat. Bisalasi syara'ita dengan 3 syarat. Rupanya ayakuna jika ada. Rupanya ayakuna jika ada itu mimma dari barang. Itu mimma dari barang yuntafa'u yang bisa diambil manfaat bihi dengan ma. Yuntafa'u yang bisa diambil manfaat bihi dengan ma ma'abaqa'i ainihi bersama tetapnya fisiknya ma. Bersama tetapnya fisiknya ma. Artinya fisiknya enggak hilang. Fisiknya enggak hilang tapi tetap akibat pemanfaatan. Yuqalu diucapkan apa waqaftu, lafaz waqaftu. Mewakafkan siapa aku. Wa auqaftu dan lafaz auqaftu. Lughatan secara bahasa itu rodiatun. Lughatan secara bahasa itu rodiatun yang rendah. Itu rodiatun yang rendah. Wahadduhu adapun batasan. Wahadduhu adapun batasan waqaf bisyar'i dalam syarak. Bisyar'i dalam syarak itu habsu malin, menjaga harta. Itu habsu malin, menjaga harta atau menahan harta. Yumkinu yang memungkinkan apa al intifa'u, diambil manfaat. Yumkinu yang memungkinkan apa al intifa'u, diambil manfaat bihi dengan mal. Bihi dengan mal ma'abaqa'i ainihi bersama tetapnya fisiknya ma. Ma'abaqa'i ainihi bersama tetapnya fisiknya ma. Mamnu'un yang dicegah minat tasarrufi dari perbelanjaan. Mamnu'un yang dicegah minat tasarrufi dari perbelanjaan. Fi ainihi di dalam fisiknya fi ainihi dalam fisiknya waqaf. Fi ainihi dalam fisiknya waqaf. Tasarrufa manafi'atin. Tasarrufa yang tasarrufin mamnuun minat tasarrufi tasarrufa tusarrufu yang disalurkan apa manafi'uhu beberapa manfaatnya waqaf atau beberapa manfaatnya mal fil birri dalam kebaikan taqarruban karena mendekat ilallah ta'ala kepada Allah ta'ala. Walau kila dan seandainya dikatakan apa habsumah menahan barang yumkinu yang memungkinkan apa al intifa'u mengambil manfaat mengambil manfaat bihi dengan ma ila akhirih sampai akhirnya ain fahuwa maka adapun habsuma ila akhirih itu ahsanun lebih baik liyusmila supaya memuat al-kalba akan anjing al-mu'allama yang terlatih ala wajhin menurut satu qaul atau satu pandangan. Warrajihu adapun qaul yang unggul itu annahu sungguhnya kelakuan itu layasihu tidak sah
annahu sungguhnya kelakuan itu la yasihu tidak sah apa waqfuhu wakofnya kaleb, apa waqfuhu wakofnya kaleb, wakila dan diucapkan la yasihu tidak sah apa waqfuh qat'an dengan pasti, dengan qat'an dengan pasti, li'annahu karena sungguhnya kaleb itu layum laku tidak bisa dimiliki apa kaleb, itu layum laku tidak bisa dimiliki apa kaleb. Wahwa halnya adapun wakof, wahwa halnya adapun wakof itu kurbatun, itu kurbatun sarana pendekatan, itu kurbatun sarana pendekatan, mandubun yang disunahkan ilaiha kepada kurbah, ilaiha kepada kurbah. Qala telah berfirman siapa Allah Ta'ala waf'alu dan berbuatlah kalian al khaira akan kebaikan, al khaira akan kebaikan, la'allakum supaya ada siapa kalian, la'allakum supaya ada siapa kalian itu tuflihuna, itu tuflihuna yang beruntung siapa kalian, itu tuflihuna yang beruntung siapa kalian. Wa qala dan telah bersabda siapa alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam, idza mata ketika mati siapal abdu seorang hamba, idza mata ketika mati siapal abdu seorang hamba, inqata'a maka menjadi terputus, inqata'a maka menjadi terputus apa amaluhu amalnya abad, apa amaluhu amalnya abad, ilam salasi asya, ilam salasati asya'a kecuali karena 3 perkara, kecuali karena 3 perkara, bayanya min sodakotin karena sodakoh, bayanya min sodakotin karena sodakoh, jariyatin yang terus mengalir pahalanya, jariyatin yang terus mengalir pahalanya, au ilmin atau ilmu yuntafa'u yang diambil manfaat, yuntafa'u yang diambil manfaat apa bihi dengan ilmu, awalatin atau anak salihin yang soleh, awalatin atau anak salihin yang soleh, yada'u yang mendoakan siapa walad, yada'u yang mendoakan siapa walad lahu kepada walid atau lahu kepada abad. Rawahu telah meriwayatkan siapa muslimun imam muslim, rawahu telah meriwayatkan akan hadis siapa muslimun imam muslim, wa ghairuhu dan selainnya muslim, wahamala dan menanggungkan, wahamala dan menanggungkan, wahamala dan menanggungkan siapa al ulama beberapa ulama, siapa al ulama beberapa ulama as-sodaqota akan sodakoh, as-sodaqota akan sodakota akan sodakoh al jariyata yang terus mengalir, alal waqfi di atas tanah wakof, alal waqfi di atas tanah wakof atau di atas wakof gitu ya. Qala berkata siapa Jabir radhiyallahu an, ma baqiya ahadun min ashabi Rasulillah lahu muqaddaratun illa waqafa, ma baqiya tiada tersisa, ma baqiya tiada tersisa siapa ahadun seorang, ma baqiya tiada tersisa siapa ahadun seorang min ashabi Rasulillah sebagian dari beberapa sahabatnya Rasulillah, sebagian dari beberapa sahabatnya Rasulillah, lahu yang itu bagi ahad, lahu yang itu bagi ahad muqaddaratun perkara yang dikira-kirakan, perkara yang dikira-kirakan, illa waqafa kecuali mewakafkan siapa ahad, kecuali mewakafkan siapa ahad. Wa qaulu syaikhi adapun ucapannya syekh rupanya ayun tafa'a jika diambil manfaat, rupanya ayun tafa'a jika diambil manfaat bihi dengan wakaf, bihi dengan wakaf ma'abaqoi ainihi bersama tetapnya wujudnya wakaf, bersama tetapnya wujudnya fisiknya wakaf atau tetapnya wujudnya wakaf. Lafat ayan tafa'a bihi itu dakhola masuk fihi dalam qauluhu, dakhola masuk fihi dalam qauluhu apal iqaru kebun,
apa al-iqor kebun, wa ghairuhu dan selainnya ikor, wa ghairuhu dan selainnya ikor, mufrodan kana au musya'an, mufrodan halnya yang dimiliki sendiri, mufrodan halnya yang dimiliki sendiri, karena ada apa ikor, au musya'an atau halnya yang dimiliki bersama, au musya'an atau halnya yang dimiliki bersama. Hayawanan itu hewan karena ada apa mauquf, hayawanan itu hewan karena ada apa mauquf, au ghairahu atau selainnya hayawan, au ghairahu atau selainnya hayawan. Wahtaroza dan mengecualikan siapa syekh bihi dengan qauluhu, amma dari barang layun tafa'u yang tidak bisa diambil manfaat, layun tafa'u yang tidak bisa diambil manfaat bihi dengan ma'abaqoi ainihi bersama tetapnya fisiknya kal asmari seperti buah atau ani dan makanan. Wakadan seperti demikian al asmar wa ta'am. Al masmumu adapun barang yang bisa dicium gitu ya. Al masmumu adapun barang yang bisa dicium, di annal asmar karena sungguhnya buah, itu yuntafa'u diambil manfaat, apa bi ikhrajiha dengan mengeluarkan asmar, itu bi ikhrajiha dengan mengeluarkan asmar. Wa ta'amu adapun makanan itu bi aklihi dengan memakan to'am, itu bi aklihi dengan makan to'am. Wal masmumu adapun perkara yang dicium, itu layadumu tiada kekal apa al masmum, wa'lam dan ketahuilah annahu sungguhnya kelakuan itu yajuzu boleh apa waqful asjari mewakafkan pohon, mewakafkan pohon li thimariha karena arah buahnya asjar, karena arah buahnya asjar. Wal masyata dan mewakafkan hewan, atau ternak di labniha karena arah susunya masyah, wasufiha dan bolnya masyah. Wakadan seperti demikian ya juzu. Apa itu? Al-fakhlu. Betul ya, al-fakhlu. Al-fakhlu adapun pajangannya pejantan. Al-fakhlu adapun pajangannya pejantan, liyakfizahu supaya memajang apa al-fakhlu ala syahil baladi di atas berapa kambingnya negeri, kambingnya negeri. Li annal mauqufa karena sungguhnya barang yang diwakafkan, karena sungguhnya barang yang diwakafkan itu dawatuha datnya itu dawatuha datnya syah gitu aja. Itu dawatuha datnya syah. Wa hadhil umuru adapun ini perkara, hiya ya hadhil umur itu manafi'uha manfaatnya mauquf, Walaysa dan tiada apa hada itu min syartil mauqufi,
itu min syartil mauqufi, sebagian dari syaratnya barang yang diwakafkan. Oh ngene ya, failnya di belakang. Walaisa dan tiada itu min syartil wuqufi, sebagian dari syaratnya barang yang diwakafkan. Sebagian dari syaratnya barang yang diwakafkan apa ayun tafa'a, apa ayun tafa'a jika diambil manfaat, apa bihi dengan mauquf, apa bihi dengan mauquf fil hali dalam seketika, fil hali dalam seketika, fayasihhu makasah, fayasihhu makasah apa waqful ardi mewakafkan bumi, apa waqful ardi mewakafkan bumi al jadbata, al jadbata yang baru, al jadbata yang baru, litasluha supaya memperbaiki, litasluha supaya memperbaiki, litasluha supaya memperbaiki apa ardu gitu ya, litasluha supaya memperbaiki apa ardu, wa yumkinu dan memungkinkan apa zar'uha ditanaminya ardu, wa yumkinu dan memungkinkan apa zar'uha ditanaminya ardu. Wakadan seperti demikian yasihu waqful ardi, wakadan seperti demikian yasihu waqful ardi, yasihu makasah, yasihu makasah apa waqful abdi mewakafkan budak, apa waqful ardi waqful abdi mewakafkan budak, wal jahsi dan anaknya apa ini ya, anaknya khimar, wal jahsi dan anaknya khimar, as-saghirina, as-saghiraini yang masih kecil keduanya, as-saghiraini yang masih kecil keduanya. Wakadan seperti demikian yasihu, wakadan seperti demikian yasihu, yasihu maka sah apa waqful ardi mewakafkan bumi, apa waqful ardi mewakafkan bumi, al mu'jarati yang bisa disewakan, al mu'jarati yang bisa disewakan, kama seperti barang yasihu yang sah, yasihu yang sah apa waqful aini mewakafkan barang, apa waqful aini mewakafkan barang, al maghsubati yang digosok, al maghsubati yang digosok, wallahu adapun Allah itu a'lamu maha mengetahui siapa Allah. Kita masuk pada materi baru. Kemarin kita sudah masalah Ihya'ul Mawad. Ihya'ul Mawad itu sudah selesai, pembahasannya sudah selesai, mewakaf membuka lahan baru, dibuka, jadi sehingga memulai perkampungan mulai dari nol sudah kita bahas, termasuk kemudian badlul ma', di menggali sumur, terus kemudian manfaat sumur itu harus diberikan ke tetangganya di perkampungan baru. Hukumnya bagaimana sudah kita bahas tadi, hukum cabangnya terakhir juga sudah kita bahas. Nah kita sekarang masuk pada wakaf. Masih ada hubungannya sebenarnya dengan tema sebelumnya, masih ada dengan dengan mengolah bumi itu masih ada, dengan Ihya'ul Mawad itu masih ada. Nah, tapi perbedaannya kalau di sini, kalau wakaf itu ada bumi atau ada barang terus kemudian diserahkan kepada orang lain, diserahkan kepada orang lain. Tapi sifat dari barang tersebut, jadi sifat dari barang tersebut itu harus memenuhi tiga hal. Jadi harus memenuhi tiga hal. Yang pertama adalah, jadi hal yang pertama yang harus terpenuhi adalah ayyakuna mimma yuntafa'u bih. Barang tersebut harus terdiri atas barang yang bisa dimanfaatkan. Jadi barang tersebut harus terdiri dari barang yang bisa dimanfaatkan. Artinya bagaimana? Berarti bahwa barang yang syaratnya wakaf itu, barang itu harus terdiri atas barang manfaat. Jadi gampangannya gitu. Kalau barang yang bisa dimanfaatkan berarti harus terdiri atas barang manfaat.
Nah, di sini nanti kemudian kita itu bisa menilai anjing termasuk objek manfaat apa bukan. Nah, itu nanti kita bisa menilainya. Kalau dilihat dari sifat terlatihnya, maka anjing termasuk objek manfaat. Di objek manfaat. Kalau anjing merupakan objek manfaat, berarti anjing bisa diwakafkan. Disebabkan karena memenuhi unsur yang pertama, unsur manfaat. Nah, itu. Tapi apakah kemudian berhenti di situ? Ternyata tidak. Ternyata tidak, hanya berhenti pada ayyakuna mimma yuntafa'u bih ma'a baqa'i ainihi. Enggak berhenti hanya mimma yuntafa'u bih. Ternyata berhentinya pada apa? Kita lihat pada definisinya. Definisi dari wakaf itu apa? Di definisi dari wakaf itu adalah kalau secara syarak habsu malin. Jadi habsu malin yumkinu al intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi. Jadi menahan harta. Jadi habsu malin, jadi menahan harta. Menahan harta itu berarti bagaimana? Nanti jadi habsu malin menahan harta yang bisa dimanfaatkan. Harta tersebut sifatnya harus bisa dimanfaatkan. Ma'a baqa'i ainihi, wujud fisik dari barang tersebut itu harus tetap masih ada meskipun setelah dimanfaatkan. Nggak boleh wujud fisiknya itu kemudian musnah ketika dimanfaatkan. Jadi misalkan makanan itu setelah dimanfaatkan, cara manfaatkan makanan itu bagaimana? Dimakan. Kalau setelah makanan itu setelah dimakan kok musnah, berarti tidak memenuhi unsur wakaf, nggak memenuhi kriteria wakaf. Maka dari itu mewakafkan makanan juga nggak boleh. Jadi mewakafkan makanan nggak boleh. Mewakafkan air bagaimana? Boleh apa tidak? Nggak boleh. Apa sebabnya? Ya, air itu cara manfaatkan air bagaimana? Ya, diminum. Namanya air itu mestinya untuk diminum. Kalau nggak diminum ya digunakan untuk menyirami tanaman. Tapi setelah dipergunakan kan airnya hilang. Jadi airnya hilang. Makanya mewakafkan air nggak boleh. Yang boleh bagaimana? Mewakafkan mata air. Kalau mewakafkan mata air sudah beda dengan mewakafkan air. Kalau mewakafkan air berarti fisik barang wakafnya itu air. Tapi kalau mewakafkan mata air berarti fisik barang wakafnya adalah mata air. Jadi sudah beda. Kalau mata air dimanfaatkan kayak apapun hukumnya tetap ya, fisiknya tetap ada, nggak musnah. Nah, itu kriteria yang pertama. Jadi satu kriterianya malun yumkinul intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi, mamnu'un minat tasarruf, tercegah untuk dibelanjakan. Artinya bagaimana? Barang yang sudah diwakafkan itu nggak boleh dijual. Jadi barang yang sudah diwakafkan nggak boleh dijual selamanya. Jadi selamanya. Jadi makanya disebut dengan istilah mamnu'un minat tasarruf, nggak boleh dijual. Kalau nggak boleh dijual berarti sifatnya nggak boleh dimiliki. Karena barang yang dimiliki itu adalah sifatnya barang yang bisa dijual. Nah, kalau begitu barang wakaf bagaimana? Barang wakaf berarti barangnya nggak bisa dimiliki. Karena nggak bisa dimiliki maka nggak bisa dijual, nggak bisa dikuasai. Jadi nggak bisa dikuasai oleh salah seorang. Yang bisa menguasai siapa? Yang bisa mengelola, yang bisa mengelola. Yang bisa mengelola hanya mengelola manfaatnya saja. Maka ya yang menerima wakaf. Jelasnya yang menerima wakaf. Kalau yang menerima wakaf yayasan pendidikan ya yayasan pendidikan itu.
Berarti untuk apa? Ya itu untuk manfaatnya. Wakaf itu disalurkan kepada yayasan pendidikan. Jadi sifatnya gitu. Kalau yang menerima wakaf itu masjid, berarti wakafnya itu disalurkan untuk masjid. Jadi nggak boleh selainnya, nggak boleh selainnya. Nah itu ya. Jadi mamnuun minat tasarruf fi ainihi. Jadi nggak boleh untuk menyalurkan atau membelanjakan fisik dari wakaf, karena kalau dibelanjakan fisiknya maka fisiknya menjadi musnah. Kamu itu suci apa? Jadi nggak boleh membelanjakan fisiknya. Kalau begitu pertanyaannya, nah kalau uang, jadi mamnuun tadi kan sifatnya ada mamnuun minat tasarruf fi ainihi. Mamnuun minat tasarruf fi ainihi, yang terhalang. Jadi yang terhalang perbelanjaannya dari sisi fisiknya. Jadi fisiknya nggak boleh dibelanjakan. Artinya kalau nggak boleh dibelanjakan berarti fisiknya nggak boleh musnah. Yang boleh hanya manfaatnya. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau objek wakafnya terdiri dari uang? Samaan kan sudah sering mendengar istilah wakaf uang, wakaf tunai. Wakaf tunai itu kan wakafnya adalah objeknya kan berarti uang, fisiknya berupa uang. Nah termasuk memenuhi kriteria apa tidak dalam mazhab Syafi'i? Termasuk memenuhi kriteria apa tidak? Memenuhi kriteria apa tidak? Loh, sampai mikirlah. Panduan mikirmu tadi apa? Panduan mikirmu ya haddul wakfi tadi. Jadi batasan dari wakaf. Batasan dari wakaf tadi satu, habsu malin. Jadi hartanya itu harus bisa ditahan. Ditahan dari apa? Yumkinu al intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi. Jadi cara menahannya itu adalah dengan jalan barang fisiknya itu harus masih ada. Yang kedua bagaimana? Mamnuun minat tasarrufi fi ainihi. Jadi mamnuun fi tasarrufi fi ainihi. Jadi tercegah dari penyaluran dalam bentuk fisik. Jadi tercegah dari penyaluran dalam bentuk fisik. Berarti sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan uang? Masuk apa enggak di situ? Boleh apa tidak? Memenuhi yang pertama apa enggak? Memenuhi yang pertama. Habsu malin ma'a baqa'i ainihi. Kalau kamu diberi wakaf uang, terus kemudian uang itu manfaatnya bagaimana? Cara manfaatkannya? Dibelanjakan. Kalau dibelanjakan berarti fisiknya masih ada apa enggak? Enggak ada. Karena fisiknya sudah enggak ada, sudah berganti, berarti bagaimana? Jadi kan pertanyaannya kan caranya satu, cara memanfaatkannya bagaimana? Gitu. Nah, itu berarti definisinya. Jadi kita kalau misalkan mau menghukumi sesuatu ya dikembalikan ke definisinya dulu, terpenuhi apa enggak. Jadi syarat yang kedua tadi, jadi mamnuun minat tasarrufi fi ainihi. Jadi mamnuun minat tasarrufi fi ainihi. Tasarrufa manafiatin apa manafiihi. Jadi tusrafu manafi'uhu ya. Tusrafu manafi'uhu fil birri. Jadi cara penyalurannya adalah cara penyaluran atau cara penggunaan dari barang wakaf tadi adalah harus dalam rangka kebaikan. Jadi kalau misalkan kok di tempat sampean tiba-tiba mau didirikan bioskop, atau mau didirikan di situ tempat untuk biliar,
Terus kamu punya tanahmu kemudian ditembung sama pemiliknya, sama yang menggagas, karena yang menggagas itu adalah pemuda desa misalkan. Jadi istilahnya pemuda desa, ada pemuda desa ya modelnya. Kalau dulu kan sering ada istilah pemuda desa. Ditembung sama pemuda desa untuk tanahmu mau dipakai untuk mendirikan biliar, katanya atas nama olahraga bersama. Terus kemudian kamu niatkan, ya udah saya wakafkan, sah apa tidak? Sah apa tidak? Tidak sah. Apa alasannya? Karena bukan termasuk bagian dari kebaikan. Soalnya kebaikan di situ sifatnya harus taqarruban ilallah. Jadi harus sifatnya adalah bisa untuk digunakan pendekatan kepada Allah. Bagaimana kalau misalkan didirikan bioskop? Apalagi bioskop, ya udah nggak usah bioskop, tapi disalurkan untuk mendirikan alun-alun desa misalkan. Bagaimana? Boleh enggak? Nggak boleh juga. Soalnya kalau alun-alun biasanya fungsinya untuk main-main dan hiburan yang sifatnya melalaikan, ya termasuk pacaran juga. Tapi nggak ada di Bawean sini seperti itu, nggak ada. Paling kalau ada ya cuma 1, 2, 3, 4. Nggak ada. Di Bawean sini nggak ada, nggak pernah nemui Pak Sam. Ya nemui cuma jarang-jarang, ya sekali, 2 kali, 3 kali gitu aja nemui. Dan seterusnya. Itu ya. Jadi caranya. Ya terus sekarang yang satu lagi tadi anjing syaratnya tadi bagaimana? Keluar termasuk keluar dari fisik yang dibolehkan apa tidak? Secara ain bagaimana? Boleh. Tapi ada syaratnya, anjingnya harus terlatih supaya bisa dimanfaatkan. Jadi supaya bisa dimanfaatkan. Tapi fisiknya anjing itu najis. Fisiknya anjing itu najis. Karena fisiknya anjing itu najis, terus bagaimana cara mau menggunakannya untuk taqarruban ilallah? Hah? Fisiknya anjing itu najis. Terus bagaimana mau? Tadi kan sifatnya yang namanya wakaf itu kan harus bisa digunakan taqarruban ilallah. Dan kalau anjingnya itu fisiknya najis, terus mau bagaimana dipakai untuk taqarruban ilallah? Gimana kira-kira? Berarti hukumnya menjadi boleh apa tidak? Hukumnya berarti menjadi boleh apa tidak? Tadi disebutkan di situ, disebutkan bahwasannya anjing itu boleh diwakafkan itu adalah menurut satu wajah, ala wajhin, menurut satu wajah. Berarti ada berapa wajah? Banyak. Berarti ada banyak cara pandang. Jadi ada banyak cara pandang. Berarti cara pandangnya dari sisi apa? Kira-kira dari sisi apa? Kan namanya barang wakaf itu kan aslinya barangnya itu kan bisa dibelanjakan. Ya kan? Bisa dibelanjakan. Karena barang wakaf itu pada dasarnya harus bisa dibelanjakan, berarti syarat yang harus dipenuhi dalam barang wakaf adalah barangnya harus bisa dijual belikan. Jadi barangnya harus bisa dijual belikan. Barang yang bisa dijual belikan syaratnya barang tersebut harus suci. Bukan suci kamu. Ya, bukan suci kamu. Kalau kamu itu suci dalam debu.
suci dalam debu itu kan tayamum. Suci dalam debu tayamum. Iya kan? Iya. Ya harus iya kan. Tayamum. Jadi barangnya itu harus sifatnya bisa suci, kok suci? Iya, barangnya harus bersifat suci supaya bisa dibelanjakan. Lah anjing termasuk suci? Bukan. Najis. Karena anjing itu ainun najasati adalah najis, maka menurut wajah yang memandang bahwa anjing itu sifatnya adalah barang najis, maka tidak bisa dijual belikan. Bisanya bagaimana? Naklul yad, pindah tangan. Jadi dioper guys, sana bawa-bawa, diambil sana. Jadi nggak sah untuk diwakafkan menurut wajah ini. Kalau menurut wajah yang berikutnya, wajah yang lain, anjing yang terlatih adalah termasuk barang manfaat, masuk dalam kriteria wakaf. Setiap barang manfaat berarti anjing itu bisa diistijarkan, bisa disewakan. Kalau bisa disewakan berarti bisa diambil manfaatnya. Fisiknya juga masih tetap, berarti memenuhi unsur wakaf. Karena memenuhi unsur wakaf, maka kemudian dipandang hukumnya mewakafkan najis adalah boleh. Kok mewakafkan najis, mewakafkan anjing adalah boleh. Gara-gara kamu lihat ada mobil pada nengok ke sana sini. Yang ditengok bukan mobilnya tapi sopirnya. Kayaknya sopirnya kan kenapa kalau sopirnya? Dah Allah langsung Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.